Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'adan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ghaffar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الأطهار. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang kita terima dalam kehidupan ini. Dan juga mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diucapkan melalui lisan kita saja, namun terlebih dari itu ditancapkan dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, segera mendatangi dan menanyakan tentang tiga hal pokok, yakni siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Hadis tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara bin Ajiz yang berbunyi: fayatihi malakani syadidal intihari fayantahiranihi wa yujlisanihi fayakulani lahu man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Dalam beberapa riwayat dikatakan, ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mar rabbuka, siapa Tuhanmu, dan yang kedua adalah ma dinuka, apa agamamu, dan yang ketiga man nabiyuka, siapa nabimu, dan yang keempat ma kitabuka, apa kitabmu, dan yang kelima aina kiblatuka, di mana kiblatmu, dan yang keenam man ikhwanuka, siapa saudaramu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keenam pertanyaan di atas tampak sepele untuk dijawab, namun sebenarnya tidak demikian, sebab semua bergantung pada amal masing-masing selama hidupnya. Ketika seseorang sudah dibaringkan di alam kubur atau dibaringkan di dalam kubur, ia sendiri tanpa seorang pun menemani, sementara malaikat menyapa dengan garang sambil menarik orang itu agar posisi duduk. Kedua malaikat kemudian mengajukan keenam pertanyaan sebagaimana di atas. Mereka yang senantiasa melaksanakan salat 5 waktu, terlebih yang suka salat berjamaah di masjid, sesungguhnya mereka telah memegang kunci sukses menjawab keenam pertanyaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita camkan definisi salat, yakni serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, maka kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan dalam salat adalah Allah, yakni dalam takbiratul ihram Allahu Akbar. Jika dalam sehari semalam kita melakukan salat fardu 5 waktu, maka kita akan menyebut Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali.
Jika takbiratul ihram itu ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita menyebut Allah sebanyak 68 kali. Itu belum termasuk yang kita sebut dalam salat-salat sunnah. Singkatnya, orang yang taat menjalankan perintah salat akan sangat terbiasa mengucapkan kalimat Allah. Kaitannya dengan pertanyaan pertama di atas, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, kemudian di dalam kubur ditanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Maka dengan mudah ia menjawab, "Allahu Rabbi," yaitu Allah Tuhanku. Nah, ia terbiasa menyebut Allah setidaknya 68 kali dalam sehari semalam. Bayangkan, mereka yang malas salat, apalagi tak pernah salat sama sekali, tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun terhadap pertanyaan kedua, yakni madinuka, apa agamamu? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban salat, ketika dalam kuburnya ditanya, madinuka, apa agamamu? Maka dengan mudah ia menjawab, al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Karena dalam konteks sekarang, hanya Islam satu-satunya agama yang memerintahkan melaksanakan salat. Agama-agama sebelumnya pada zamannya juga memerintahkan umatnya melakukan salat, bahkan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak daripada Islam. Agama-agama itu hingga sekarang masih ada, namun inti ajarannya tidak lagi menekankan iman tauhid dengan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Islam. Maka bisa dimengerti agama-agama itu tidak lagi menyerukan umatnya melakukan salat. Salat telah identik dengan Islam, karena sekali lagi dalam konteks sekarang, Islam satu-satunya agama yang memerintahkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pertanyaan ketiga, yakni man nabiyuka, siapa nabimu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dengan lancar dapat menjawab pertanyaan itu, karena di dalam salat 5 waktu setidaknya kita menyebut nama Muhammad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, yakni dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir yang berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dalam bacaan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan salawat dalam rakaat kedua dalam salat zuhur, asar, maghrib dan isya, yang jumlahnya 15 kali, sehingga seluruhnya berjumlah 25 kali. Oleh karena itu, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan salat akan dengan mudah menjawab pertanyaan, man nabiyuka, siapa nabimu? Yakni dengan jawaban, Muhammadun nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Karena setiap hari selalu menyebut nama Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pertanyaan keempat, yakni ma kitabuka, apa kitabmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat juga tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban, Al-Qur'anu kitabi, kitabku adalah Al-Qur'an. Karena di dalam salat terdapat rukun yang mengharuskan orang salat membaca surah pertama dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan salat tanpa membaca surah ini dalam setiap rakaat salatnya tidak akan sah, kecuali bagi makmum masbuk yang di rakaat pertama tidak selesai membacanya karena waktu tak mencukupi. Selain surah Al-Fatihah, orang salat juga membaca surah-surah lainnya di dalam Al-Quran yang dibaca sebagaimana sunnah. Surah-surah yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah-surah dalam Al-Quran dalam salat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surah-surah Al-Quran sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, untuk menyebut Al-Quran sebagai kitab suci tidaklah sulit bagi mereka yang senantiasa melaksanakan salat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan adapun pertanyaan kelima, yakni aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah, yakni al-Ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali sehari. Jika ditambah dengan salat-salat sunnah, tentu frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima di atas. Apalagi di dalam niat salat terdapat kata kiblat yang maksudnya adalah Ka'bah. Niat itu misalnya usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kibrati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melaksanakan salat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bacaan niat di atas terdapat kata al-kiblati. Kata-kata kiblat ini tentu akan selalu mengingatkan Ka'bah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Orang Islam yang taat kepada Allah senantiasa menghadap ke arah Ka'bah sedikitnya 5 kali dalam sehari. Artinya, bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat untuk menyebut nama Ka'bah tidaklah sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pertanyaan yang keenam, yakni man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang tepat dan mudah, yakni al-muslimuna wal muslimati ikhwani, kaum muslimin dan muslimat adalah saudara-saudaraku. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memang memiliki terkaitan langsung dengan masjid, karena tempat suci ini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan jamaah salat. Seseorang yang membiasakan diri dengan salat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah salat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan orang-orang non-muslim melakukan salat, apalagi di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita lihat dengan jelas ada hubungan erat antara salat, masjid dan kelancaran menjawab 6 pertanyaan di dalam kubur yang meliputi siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat, apalagi dengan berjamaah di masjid, sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan menjawab semua pertanyaan tersebut. Kesuksesan menjawab semua pertanyaan itu menjadi penentu kesuksesan berikutnya, apakah seseorang akan masuk surga ataukah ke neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa sukses dalam menghadapi semua pertanyaan di alam kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhilna wa iyyakum bi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.